Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Usutun Hasanah. Saya dari manajemen kelas reguler E. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat bahasa Indonesia juga plagiat. Yang pertama, sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri telah mempunyai sejarah yang jauh lebih panjang daripada sejarah Indonesia sendiri. Karena apa? Pada saat tahun 1928, bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional, yakni bahasa persatuan yang dijadikan sebagai bahasa pergaulan antar etnis. Dalam Minto Rahayu Purbatjaraka menyatakan bahwa bahasa Indonesia ada sejak zaman Sriwijaya dan telah menjadi bahasa pergaulan antar etnis yang di kawasan Asia Tenggara, juga berperan penting dalam hal perdagangan, penyebaran agama. Selain itu, menurut Ateo dalam Minto Rahayu menjelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa perhubungan yang telah berabad-abad tumbuh di kalangan penduduk Asia Selatan, dan setelah bangkitnya rakyat Indonesia pada abad ke-20 dengan dimufakati serta junjung tinggi, bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa persatuan. Mengenai bahasan yang kedua, yakni plagiat. Plagiat sendiri adalah salah satu jenis dari pelanggaran kode etik, dan plagiat adalah pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual yang berupa ide, karya tulis, karya ilmiah, atau teknologi, atau seni, atau karya-karya lainnya yang diambil oleh seseorang atau suatu institusi secara keseluruhan atau sebagian, dan diakui oleh seseorang atau suatu institusi tanpa adanya citasi atau rujukan dengan baik dan benar. Jenis-jenis plagiat sendiri ada 5. Yang pertama ada cloning, yaitu penyampaian karya orang lain, kata demi kata yang diakui oleh seseorang. Yang kedua yakni menggabungkan karya orang lain dari banyak-banyak sumber dan menjadikan suatu karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis secara signifikan. Yang ketiga yakni menyalin sebagian dari karya orang lain, baik dari buku, artikel, atau sumber-sumber lainnya, dan tanpa memberikan suatu kutipan. Yang keempat yakni persekongkolan, memberikan atau mengambil hak kepenulisan, authorship, sebagai kepada atau dari orang lain walaupun dengan sukarela, termasuk dalam hal peminjaman, pembelian, atau penjualan hasil dari pekerjaan dan mengirimkan sebagai karyanya sebagai diri sendiri. Yang kelima, duplikasi publikasi sebelumnya, yakni adalah penerbitan karya ilmiah secara utuh atau sebagian yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa memberikan citasi dan tanpa adanya hasil tambalan yang signifikan yang berguna dalam pengembalian iftek dalam sidang tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.